Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba sharing bagaimana memanfaatkan data analisis yang ada di Microsoft Excel. Nah, ini adalah salah satu menu ya yang disediakan oleh Microsoft yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan data statistik secara sederhana. Jadi kita coba lihat di mana sebelumnya misalnya kita ada punya 3 data di sini. Ada ini misalnya data perbankan. Kita ada capital adequacy ratio, BOPO, presentasi biaya personal dan pendapatan operasional, kemudian return on asset. Ini datanya tidak data lengkap, itu bukan data sebenarnya ya, ini beberapa contoh aja saya kutip dari beberapa contoh data penelitian saya dan hanya mengambil beberapa data aja untuk latihan kita kali ini. Baik, dari mana kita bisa dapatkan menu data analisis tersebut? Itu kita bisa melihat di bagian atas itu. Di toolbar itu kita bisa melihat ada data analisis di ujung. Nah, kadang-kadang di beberapa laptop atau komputer kita, menu ini nggak muncul. Nah, kalau ya tidak muncul, apa yang harus kita lakukan? Kita ke file, klik file, nah nanti ada menu option di bawah. Dengan menu option, nanti kita lihat di bagian add-ins ya. Bagian add-ins nanti biasanya di bagian active application on itu ini. Kalau dia belum aktif, dia nggak akan masuk di sini. Tapi nanti kalau belum ada, nanti tinggal activate aja. Jadi ada analysis toolpath, kemudian analysis toolpath VBA. Nah itu kita activate. Nah nanti kalau kita udah oke kan, otomatis nanti akan muncul di bagian data kita. Oke, karena saya sudah ada, kita tidak perlu melakukan aktivasi di bagian option tadi. Nah, kita sudah lihat data analisis ini. Oke, kita langsung aja. Kita punya data di sini. Oke, saya perbesar tampilannya supaya kelihatan lebih jelas. Oke, di data analisis apa yang bisa kita lihat? Ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Jadi pengolahan data untuk misalnya ANOVA single factor, kemudian ANOVA two factor replication, korelasi, kemudian descriptive statistik, kemudian eksponensial, kemudian f-test, kemudian histogram, moving average, kemudian random number generation, regression, sampling, dan ada t-test juga. Nah, kali ini kita mencoba membahas ya beberapa aja. Misalnya kita coba nanti tampilkan korelasi, kemudian deskriptif statistik, kemudian regresi, dan mungkin juga kita coba lihat juga nanti bagaimana menggunakan data analisis untuk paired sample to sample formulas. Nah, selain itu sebenarnya di Excel juga ada solver. Nah, kalau kita mau masing-masing mencari nilai minimum, nilai maksimum, nah kita bisa gunakan ini. Nah, misalnya kalau di dalam keuangan, misalnya kita mau mencari jumlah komposisi dari portofolio yang memberikan varians terkecil misalnya. Nah, ini kita bisa global minimum variance. Nah, bisa kita gunakan dengan menggunakan solver ini. Ini saya sudah berikan contohnya di dalam di video saya sebelumnya mengenai penggunaan solver ini untuk keperluan data keuangan, contoh perhitungan di keuangan. Oke, kita coba lihat. Yang pertama, misalnya kita coba korelasi. Nah, korelasi kita melihat hubungan antar variabel. Nah, kita klik OK. Nah, kita misalnya mau mengkorelasikan antara CAR dan BOPO misalnya. Kalau dua ini saja, ya kita tinggal blok yang dua ini, CAR dan BOPO, kemudian Ctrl Shift panah ke bawah. Oke. Kemudian kita beri label, karena kita tadi masukkan label ya. Kalau kita lihat tadi, saya masukkan label di sini, kata BOPO-nya saya masukkan. Nah, kita harus klik di sini adalah label for first row. Jadi, label baris pertama itu adalah label. Nah, kemudian beberapa menu pilihan lain, nah ini output option. Nah, output option ini kita mau taruh outputnya di mana? Apakah di sheet yang baru, atau new worksheet yang baru, atau kita di halaman yang sama. Saya biasa cenderung menggunakan output range. Saya pilih di tempat yang bisa kita lihat
dengan di samping data misalnya. Oke, sehingga kita bisa lihat, oke, ini car kita hanya antara dua variabel. Nah, kita bisa lihat korelasi antara car dan BOPO adalah negatif 0,26217. Jadi ada hubungan negatif, bukan causality ya, tapi inilah hanya korelasi atau hubungan antara car dengan BOPO, negatif 0,2. Satu adalah korelasi antar paragraf yang ke variabel yang sama, satu. Nah, kalau kita punya variabel yang lebih banyak, kita gunakan ketiganya misalnya. Nah, kita tinggal blok aja semuanya, sama dengan yang tadi, sama. Nah, car, ROA. Oke. Nah, kita pilih tempat output yang baru. Oke, ini kita lihat. Kita bisa melihat bagaimana korelasi antar seluruh paragraf, antara BOPO dengan car, antara ROA dengan car, antara ROA dengan BOPO. Itu semuanya kita bisa lihat di sini hasilnya. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita gunakan lagi itu adalah deskriptif statistik, analisis deskriptif. Nah, kita mau mencoba melihat bagaimana misalnya berapa sih rata-rata dari car, BOPO, ROA. Kita coba misalnya pilih deskriptif statistik. Kita pilih car misalnya, ini aja dulu mungkin kita coba. Nah, baris pertama adalah label, kemudian kita output range-nya mau kita taruh di mana. Nah, misalnya kita taruh di bagian sampingnya nanti. Sampingnya di sini. Oke. Kemudian kita mau butuhnya apa? Kita butuh summary statistiknya, misalnya mulai dari mean, standar deviasi, kemudian dari kurtosis, skewness, kemudian minimum, maksimum. Kita juga mungkin kalau mau confident level, pilih confident level, oke, 65% biasa kita pakai normal. Kemudian kita mau lihat nilai tertinggi dari untuk 20% data misalnya. Misalnya oke, 30 lah misalnya, 30 atau 50% atau oke, 60% lah. Kemudian ya, terendah dari misalnya dari 25%. Nah, kita bisa kan lihat. Nah, ini data dari hasil dari statistik deskriptifnya. Jadi, kalau kita lihat hasil yang dihasilkan ini hampir sama dengan hasil yang dihasilkan juga oleh beberapa software statistik. Nah, kita bisa lihat, kita bisa dapat mean-nya, standar error-nya, kemudian mediannya, mode-nya, kemudian standar deviasinya, sampel, kurtosis. Kita lihat juga skewness-nya, range-nya, minimum, maksimum, total nilainya, jumlah data kita, nah largest 60%-nya, nah smallest 20%-nya, jadi 60%-nya data apa dari angka terbesar dari 60%. Di posisi 60% itu adalah 23,29% untuk karnya. Gitu. Oke, itu yang kalau kita lihat dari analisis deskriptif. Mau yang lainnya kita tinggal blok data seperti tadi, juga ROA. Kemudian apa yang bisa kita lihat lagi, mungkin yang paling banyak kebutuhan kita biasanya baik itu di adik-adik yang menulis skripsi atau yang sedang menulis tesis. Nah, mungkin kebutuhan paling banyak itu biasanya adalah regresi. Nah, kalau analisis regresi yang kita gunakan adalah analisis regresi biasa, baik itu dengan satu variabel, simple regression model, atau multiple regression model, nah, tanpa treatment tertentu, nah, kita cukup hanya menggunakan data analisis yang ada di Excel ini. Saya rasa tidak terlalu pusing kita mencari software-software statistik yang berbayar, yang harganya kadang-kadang relatif mahal juga ya. Nah, tapi yang gratis itu sebenarnya ada juga, seperti R-Square yang open access ya, bukan R, kemudian ya tentunya kalau Excel tetap berbayar juga, seperti yang saya gunakan ini adalah Microsoft 365, nah itu biasanya juga berbayar. Oke, tapi kadang-kadang kan memang Microsoft ini kan biasanya kebutuhan yang pasti ada di dalam laptop kita. Nah, kita coba lihat regresi. Oke, kita coba regresi. Nah, misalnya kita mau meregresikan
untuk melihat bagaimana pengaruh dari CAR, BOPO terhadap ROA misalnya. Misalnya ini adalah bagian, anggaplah Anda sudah di dalam rancangan modelnya itu sudah oke. Nah, kemudian di sistematika ya, kenapa model itu muncul? Anggaplah ini sudah final misalnya, di mana kita akan mencoba melihat bagaimana pengaruh BOPO dan CAR terhadap ROA. Nah, artinya di sini variabel Y-nya, variabel dependennya itu adalah ROA, return on asset, kemudian variabel independennya itu adalah X, kemudian variabel independen yang X2-nya itu adalah misalnya CAR. Nah, jadi sekarang kita coba, kita ambil pertama adalah kita kembali tadi data analisis, kita ambil regression, oke, kita pilih input Y-nya, variabel Y pertama adalah ROA. Oke, kemudian di X, kita ambil variabel X, kita ambil dua variabel. Nah, kalau satu variabel aja misalnya, berarti kita hanya misalnya CAR saja. Kalau kita ambil CAR saja, oke, berarti kita ambil di yang CAR di sana. Nah, nah, kalau misalnya kita cukup hanya simple regression model yang kita gunakan, bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA, nah kita cukup sampai di sana. Misalnya. Nah, output range-nya misalnya kita taruh di mana hasilnya. Nah, kita mau taruh di sini misalnya. Oke, kemudian kita okekan. Sorry, kita lupa tadi membuat labelsnya, karena kalau tidak kita klik labels, BOPO dan ROA CAR sama ROA bukan numerik. Nah, kita harus ambil yang numerik semua, sehingga yang baris pertama harus kita buat sebagai labels. Nah, kita bisa lihat bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA. Nah, kita bisa lihat ini, kita bisa lihat outputnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh beberapa software statistik. Nah, kita bisa lihat mulai dari R-square, kita bisa dapat nilainya, adjusted R-square, dapat nilainya, standard error, kemudian F-value-nya, dari ANOVA-nya kita bisa lihat, kemudian signifikansi F-value-nya juga ada, dan kemudian, nah ini koefisiennya, parameternya, kita bisa lihat ada dua parameter di sini, intercept-nya 2,08, kemudian kita bisa lihat di sini adalah koefisien, CAR-nya itu adalah 0,03, artinya ada pengaruh positif yang positif terhadap ROA, tapi kalau kita lihat, bagaimana apakah signifikan atau tidak, kita bisa lihat dari p-value-nya. Nah, kecil dari 0,05, nah ini signifikan pada 5% ya, karena kecil dari 0,05, tapi tidak signifikan pada 1%. Tapi ini sudah cukup, secara moderat ini dianggap signifikan. Jadi ada pengaruh positif yang signifikan, CAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ke informasi lain. Ada mulai dari mungkin dari statistik juga bisa dilihat dibandingkan dengan tabel. Oke, selanjutnya ya dari sini kita bisa melihat hipotesis. Kita bisa melihat apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Nah, saya rasa kalau kebutuhan kita hanya seperti ini, saya rasa cukup dengan output yang ada seperti ini. Nah, karena yang dihasilkan hampir sama dengan software-software statistik yang lain. Kalau misalnya multiple regression, ya sama aja regression, kita klik regression, kemudian Y tadi udah benar. Sekarang kita lihat ada BOPO dan CAR. Nah, kita blok keduanya, sebenarnya kan bisa kita tarik seperti ini ya, tapi persoalannya kalau data kita banyak, bahwa kan capek juga kita. Makanya solusinya kita bisa klik dua ini, kemudian Ctrl Shift, panah ke bawah. Nah, kita label tetap. Nah, mungkin kita tambahkan output yang lain, ada residualnya, kemudian standardized residual, misalnya kita lihat hasilnya, residual plots, ada line plots. Nah, kemudian kita okekan. Oke, outputnya tadi sudah ada. Oke, otomatis output tadi tertutup ya, karena kita tidak merubah posisi outputnya tadi. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini sama dengan yang tadi, di mana sekarang kita punya dua variabel. Oke,
CAR dan BOPO, kita punya 2 koefisien untuk CAR dan BOPO, signifikansinya kita bisa lihat dari sini. Oke, kemudian T statistiknya juga ada, kemudian R-square-nya, oke, kita bisa lihat, R-square-nya 82,1994%. Nah, jadi residualnya, bisa lihat, prediksi ROA-nya, residualnya, ini kita bisa lihat seluruhnya. Nah, kemudian juga jadi tadi ini yang kita lihat regression tadi. Oke, kalau kita mau, tadi kita coba ganti tempatnya. Harusnya kita ganti tempat tadi supaya output tadi, tapi nggak apa-apa. Kita taruh di output yang baru, atau kita juga bisa masuk ke new worksheet misalnya. Itu bisa kita. Nah, atau kita ke new workbook misalnya. Nah, kita coba lihat hasilnya bagaimana kalau new workbook. Nah, dia akan muncul di file yang baru, new workbook ini. Nah, ini yang kita bisa lihat terpisah dengan yang tadi ya. Nah, ini hasil yang tadi dari residual, kemudian, nah ini karena kita tadi pilih ada beberapa tambahan output yang kita inginkan. Nah, dari residual plotnya, nah ini kan bisa kita gunakan sebagai tambahan penjelasan dari hasil statistik kita. Oke, itu yang untuk regresi ya. Nah, kita kembali ke data tadi, karena ini masuk ke file yang baru, kita cek yang lain, apa yang bisa kita gunakan yang lain, misalnya adalah, oke, t-paired to sample means. Nah, walaupun kita tidak punya data yang sama, variabel yang sama untuk input atau sampel yang berbeda. Nah, tapi kita coba aja misalnya membandingkan perbedaan CAR dan BOPO misalnya secara sederhana. Walaupun ini tidak sesuatu hal yang berbeda ya, tapi nggak apa, kita variabel satunya adalah CAR, kemudian variabel 2-nya misalnya adalah BOPO misalnya. Oke. Kemudian label, kemudian outputnya mau di mana kita taruh, dan misalnya letakkan outputnya itu misalnya di sini misalnya, atau boleh kita pilih seperti tadi di file yang baru. Oke. Kemudian kita okekan. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini adalah min-nya, varians untuk CAR, BOPO, kemudian T statistiknya, kemudian juga kita bisa lihat ada apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Nah, kita bisa lihat dari P1-tail-nya atau P2-tail-nya. Nah, signifikan perbedaan, karena memang ini suatu dua data yang berbeda. Tapi kalau misalnya, tapi itulah gambarannya kalau kita mau menggunakan ini untuk misalnya untuk uji beda antara satu variabel yang sama untuk 2 unit yang berbeda. Nah, itu mungkin yang bisa kita manfaatkan. Banyak lain yang bisa kita manfaatkan, silakan dipelajari aja. Tapi intinya untuk yang statistik yang basic atau dasar, kita cukup ya, kita bisa menggunakan Excel. Kalau Anda memiliki Excel yang baik 365 atau yang Microsoft Excel for Student misalnya, saya rasa ini sangat mempermudah kita untuk melakukan pengolahan data secara statistik. Nah, tapi kalau sudah ada treatment-treatment lainnya, tentunya kita akan membutuhkan software statistik seperti SPSS, Stata, eViews, R. Ya, R juga open access yang bisa dimanfaatkan buat kita. Ya. Oke, saya rasa itu aja mungkin kali ini sharing saya tentang penggunaan data analisis yang ada di Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.